Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan kalian berada dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, muatan IPS. Materi pembelajarannya meliputi latar belakang terbentuknya ASEAN, karakteristik kondisi geografis. Tujuan pembelajaran ini nanti diharapkan anak-anak dapat menjelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN, dan kalian dapat mengidentifikasikan karakteristik kondisi geografis ASEAN. Baiklah, kita lihat ini adalah peta ASEAN atau Asia Tenggara. Di situ ada beberapa negara ASEAN, di antaranya ada Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ayo kita belajar ASEAN. Semangat anak-anak. Baiklah. Pada tanggal 5 Agustus 1967, 5 negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Thailand mengadakan pertemuan di kota Bangkok dan menghasilkan deklarasi Bangkok yang akhirnya menjadi dasar berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara di Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok berdasarkan deklarasi Bangkok. Adapun negara-negara pendiri ASEAN adalah Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik, Singapura yang diwakili oleh S. Raja Ratnam, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Tanat Koman, dan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Itulah 5 negara pendiri ASEAN. Sekarang anggota ASEAN ada 10 negara, yang mana anggota yang ke-6 adalah Brunei Darussalam, masuk pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ke-7 adalah Vietnam, masuk tanggal 28 Juli 1995. Sedangkan Laos dan Myanmar masuk bersama menjadi anggota yang ke-8 dan ke-9, masuk pada tanggal 23 Juli 1997. Anggota yang ke-10 adalah Kamboja, masuk pada tanggal 16 Desember 1998. Adapun latar belakang berdirinya ASEAN, pertama adalah persamaan nasib. Negara-negara di ASEAN semuanya dijajah kecuali Thailand. Yang kedua, persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kawasan Asia Tenggara mempunyai dasar kebudayaan dan bahasa serta tata kehidupan dan pergaulan yang hampir sama, karena mereka sebagai pewaris peradaban rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, yang merupakan latar belakang berdirinya ASEAN adalah persamaan ras. Yang keempat, persamaan kepentingan, yaitu untuk memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan menjaga keamanan kawasan. Adapun tujuan berdirinya ASEAN, 1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggota. Yang kedua,
memajukan perdamaian dan stabilitas regional. 3. Membahas perbedaan antara anggota secara damai. Sekarang kita pahami atau kita pelajari karakteristik kondisi geografis ASEAN. Secara geografis, negara-negara ASEAN terletak di wilayah daratan Asia dan Kepulauan Asia. Wilayah daratan ASEAN disebut dengan daratan Semenanjung Malaya, sedangkan wilayah Kepulauan ASEAN disebut Maritim Asia. Contoh negara yang berbentuk Semenanjung Malaya: Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan Malaysia bagian barat. Sedangkan negara yang berbentuk kepulauan atau maritim Asia adalah Filipina, Indonesia, Singapura, dan Malaysia bagian timur. Karakteristik kondisi geografis ASEAN dilihat dari segi astronomisnya. ASEAN terletak pada garis lintang 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun secara geografis, ASEAN berbatasan dengan negara-negara tetangga, di antaranya di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala dan Laut Andaman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia atau Samudra Indonesia dan Australia. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Cina. Sedangkan kondisi geografis negara-negara ASEAN dilihat dari segi keadaan iklimnya. Negara di ASEAN memiliki iklim tropis, iklim laut, iklim gunung, dan iklim dataran rendah. Myanmar bagian utara beriklim subtropis. Dalam hal ini mempunyai curah hujan yang cukup tinggi dan suhu yang cukup panas. Kondisi geografis negara-negara ASEAN dilihat dari segi SDA atau sumber daya alam. Memiliki tanah vulkanik dan tanah aluvial atau tanah endapan. Yang kedua, kaya akan flora dan fauna. Yang ketiga memiliki lautan kecuali Laos. Yang keempat memiliki hasil tambang kecuali Singapura. Jadi hampir semua negara-negara yang ada di Asia Tenggara itu memiliki kekayaan yang cukup banyak, kecuali Singapura dan Laos, yang mana Laos tidak punya laut dan Singapura tidak punya hasil tambang. Anak-anakku, itulah sepintas tentang keadaan negara-negara di Asia Tenggara. Sebelum Ustazah akhiri, silakan kalian buka bukunya halaman 14. Kalian kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.